Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPS untuk bab sumber daya alam. Untuk bab sumber daya alam ini akan dibagi menjadi beberapa topik, yaitu yang pertama tentang hubungan sumber daya alam terhadap kegiatan ekonomi, yang kedua macam-macam sumber daya alam, kemudian yang ketiga dampak perubahan lingkungan, kemudian yang keempat usaha pelestarian lingkungan, dan ada tugas nanti di akhir. Namun di video ini kita akan membahas dua bagian ini dulu, hubungan sumber daya alam terhadap ekonomi dan macam-macam sumber daya alam. Bagian 3, 4, dan 5 akan kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai hubungan sumber daya alam terhadap kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi segala hasil alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sementara kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam ini memiliki keterkaitan. Jadi kegiatan ekonomi yang dipilih atau yang cocok untuk suatu masyarakat di daerah tertentu itu akan dipengaruhi, akan tergantung kepada sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dan membuat mayoritas pekerjaan atau kegiatan ekonomi di suatu daerah itu akan berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya masyarakat daerah pantai. Nah, pantai itu kita tahu dia memiliki pemandangan yang indah gitu. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai sektor wisata. Dan selain itu juga kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai juga cocok untuk membangun pertokoan, penginapan, atau hotel untuk para wisatawan yang datang misalnya, atau mereka juga bisa memberikan jasa pemandu wisata atau penyewaan alat menyelam seperti itu. Nah, yang kedua, masyarakat di daerah laut. Nah, laut ini sangat kaya sekali gitu, sangat banyak sekali potensi laut yang bisa dimanfaatkan. Dan kegiatan ekonomi yang cocok untuk masyarakat daerah laut itu salah satunya adalah nelayan gitu. Mereka bisa menjadi nelayan ikan, atau mereka juga bisa memanfaatkan mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, atau rumput laut gitu yang banyak sekali bisa ditemukan di laut. Seperti itu. Namun selain itu juga laut juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata seperti halnya pantai gitu. Namun namanya wisata bahari. Ada salah satu wisata bahari yang sangat terkenal gitu, yang sangat indah itu di Indonesia, itu Raja Ampat. Itu cukup terkenal dan banyak sekali diminati oleh para wisatawan domestik maupun dari luar negeri ya, internasional. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah masyarakat di daerah sungai. Nah, salah satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah sungai itu yang terkenal ada yang namanya pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin gitu. Jadi kegiatan jual beli yang dilakukan itu di atas perahu. Jadi si penjualnya itu menjajakan barang dagangannya di atas perahu, dan pembelinya pun mereka harus naik perahu gitu untuk bisa membeli sesuatu di pasar tersebut. Dan itu unik sekali sehingga bisa dijadikan sebagai tempat wisata juga, karena banyak sekali dari masyarakat di luar Banjarmasin yang datang sengaja mengunjungi pasar terapung ini gitu untuk melihat keunikan dari pasar terapung ini. Yang keempat, masyarakat di daerah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu lahannya sangat cocok gitu, wilayahnya sangat cocok untuk menanam sayuran dan buah-buahan, sehingga kegiatan ekonomi yang cocok juga yang banyak dipilih oleh masyarakat di sekitar daerah dataran tinggi adalah menjadi petani atau bertani. Dan yang terakhir, masyarakat daerah dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah ini cocok untuk industri, peternakan, atau perumahan. Nah, itulah hubungan sumber daya alam yang ada di suatu daerah dengan kegiatan ekonomi yang dipilih oleh masyarakat di daerah tersebut. Ya, topik selanjutnya mengenai macam-macam sumber daya alam ya. Jadi, macam sumber daya alam itu dibedakan menjadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, untuk sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada yang namanya
biotik. Jadi sumber daya alam jenis biotik. Artinya, sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan atau tumbuhan. Ada juga sumber daya alam dengan jenis abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup, misalnya matahari, air, angin, tanah, mineral, dan bahan tambang. Jadi sumber daya alam berdasar jenisnya itu ada biotik dan abiotik. Ya. Lalu apa saja macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya? Nah, SDA berdasarkan sifatnya yang pertama, ada yang dapat diperbaharui, artinya sifatnya itu dapat diperbaharui. Maksudnya, sumber daya alam tersebut tidak mudah habis atau dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Misalnya hewan, tumbuhan, cahaya matahari, dan air. Nah, sumber daya alam ini tidak mudah habis, tetapi akan bisa untuk dihasilkan kembali. Sementara yang kedua, sebaliknya itu sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam itu bisa habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya emas, batu bara, minyak bumi. Nah, itu masuk kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jika terus dikeruk, jika terus diambil secara berlebihan suatu hari itu akan habis dan menghasilkannya lagi itu membutuhkan waktu sampai beribu-ribu tahun. Jadi, macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai sumber daya alam, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, kemudian juga macam-macam sumber daya alam. Nah, untuk topik tentang lingkungan dan pelestarian lingkungan akan kita bahas di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.